Budaya modern mengajari kita untuk selalu mengejar kebahagiaan. Tapi anehnya, mengapa semakin kita berusaha, semakin kita merasa tidak bahagia? Di setiap sudut, kita diberitahu untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Lebih kaya, lebih cantik, lebih sukses, dan lebih populer. Kita didorong untuk memimpikan hidup yang sempurna, di mana setiap hari diisi dengan pencapaian spektakuler. Seperti meninggalkan emas 24 karat di pagi hari, mencium istri yang cantik, lalu pergi ke kantor dengan helikopter untuk menyelamatkan bumi dari monster. Namun, apa yang terjadi ketika kita gagal memenuhi standar yang mustahil ini? Masalahnya adalah, nasihat konvensional untuk menjadi lebih positif secara paradoks justru menyoroti kekurangan kita. Ketika Anda melakukan afirmasi bahwa Anda cantik, itu karena Anda sudah merasa tidak cantik. Ketika Anda mengikuti tips kencan, itu karena Anda merasa tidak layak dicintai. Dan saat Anda memvisualisasikan diri Anda sangat sukses, itu karena jauh di lubuk hati Anda merasa belum cukup sukses. Pikiran-pikiran positif ini ironisnya terus mengingatkan kita pada apa yang kita anggap sebagai kegagalan. Kebahagiaan seolah menjadi komoditas yang dijual oleh media sosial dan iklan. Ketika kita merasa buruk, kita langsung ditimpa oleh ratusan foto orang di Instagram yang terlihat benar-benar bahagia, membuat hidup kita yang biasa-biasa saja terasa sebagai sebuah kegagalan. Semua iklan pun meyakinkan kita bahwa kunci kebahagiaan adalah dengan mendapatkan lebih canggih, lebih cepat, lebih baru. Ini bukan hanya masalah bisnis, tapi juga masalah psikologis yang membuat kita mengejar fatamorgana kebahagiaan yang tidak pernah tercapai, sementara kita terus merasa tidak layak. Lalu, apakah ini berarti kita tidak boleh berusaha menjadi lebih baik sama sekali? Apakah kita harus pasrah dan menyerah pada kegagalan dan kekurangan kita? Tentu tidak. Kuncinya bukanlah tentang berhenti berusaha, melainkan tentang mengubah hal yang kita pedulikan. Hidup yang baik tidak terletak pada obsesi mengejar segalanya, tetapi hidup yang fokus pada beberapa hal yang benar-benar penting, mendesak, dan bermakna bagi diri kita. Seperti karir, pasangan, keluarga, dan persahabatan. Ketika kita berhenti memedulikan pandangan orang lain dan tuntutan yang tidak realistis, ketika kita berani melepaskan obsesi, kita bisa mulai hidup secara otentik, dengan berani memedulikan hal yang memang layak untuk diperjuangkan. Jadi, mungkin kunci kebahagiaan sejati bukanlah tentang menjadi lebih segalanya, tapi tentang berani peduli pada hal yang memang penting di hidup kita. Dengan begitu, kita bisa melepaskan diri dari pusaran ketidakpuasan dan menemukan ketenangan dalam hal-hal yang sederhana namun memiliki arti yang sesungguhnya.